أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian akidah halaman 139 di bahagian tengah. Dan bersalahan nafsu kamilah. Itu ya. Nafsu kamilah bahagian terakhir daripada pembahagian nafsu yang 7 macam. Sebelumnya telah lewat kita bincangkan nafsu itu ditilik dari segi tabiatnya atau sifat-sifatnya, dia dibahagikan kepada 7 macam. Yang ke-7 sampailah kepada yang terakhir, inilah dia nafsu yang terasuh oleh iman, dikungkung oleh iman, terbiasa dia di bawah perintah iman, sehingga dipanggil dia kamilah. Kira-kira sifatnya, tabiatnya macam mana itu? Kamilah itu yaitu yang jadi kamil baginya pada tabiat dan perangai, serta yang demikian itu naik ia kepada kesempurnaannya, kemudian daripada kamil nafsunya. Jadi tuan-tuan, ciri-cirinya nafsu kamilah itu, diri atau nafsu, dia adalah rasa di dalam hati kita. Dia adalah kita. Kita yang merasai. Itulah roh kita. Itulah sebenarnya kita. Nah, karena ada pembiasaan pelatihan dari bawah, seperti telah kita bincang 1 sampai 6, radiyah mardiyah, sampai yang ke-7 ini dinamakan dia kamilah. Kenapa dinamakan dia kamilah? Jadi kamil baginya pada tabiat dan perangai. Kalau menjadi kamil, kamil artinya sempurna. Sempurna tabiatnya, sempurna perangainya, baru dikatakan dia nafsu kamilah. Apa itu tandanya sempurna tabiatnya, sempurna perangainya? Apa cirinya sudah kamilah dia? Sukacita mengerjakan ajakan iman. Sukacita mengerjakan syariat Allah. Bukan dipaksakan, melainkan sukacita, kehendak dia, kebutuhan dia. Kebutuhan dia. Budak-budak itu bermain, main sepedaan kah, main guli kah, main bola kah, dia sebelum masuk ke permainan tu ingin sekali main. Bila sudah dalam permainan tu senang betul. Itulah contoh nafsu kamilah. Bagi seorang yang melatih dari bawah, mulai dari amarah
di bawah lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Bila sampai di situ, ini nafsu yang kamilah. Apa itu nafsu yang kamilah? Orang lain tak tahu. Sudah kamilahkah nafsu kita atau tidak? Orang lain tak tahu. Kita yang tahu. Adakah rasa keinginan cepat-cepat memotong semua waktu, meninggalkan semua pekerjaan supaya cepat-cepat sampai kepada main bola kanak-kanak tu, supaya sampai kepada main guli budak-budak tu, karena mereka ingin memotong semua kegiatan, mensingkatkan semua kegiatan supaya cepat sampai ke situ. Main apa yang sedap? Budak-budak main bola, main kasti, ini semuanya kegiatan kalau bisa disingkatkan, kalau bisa ditipulasi, ditiadakan. Kalau bisa dibesokkan, ditawar besok saja. Supaya apa? Cepat sampai ke permainan tu. Karena permainan tu ada di sini. Di sini budak-budak. Permainan tu ada di sini. Dan ini adalah aslinya kita. Ini aslinya kita. Kemana ini? Ke situ ini menarik semuanya. Panca indera, semua badan ini ke situ menarik. Oleh karena pembiasaan memandang ini perintah Allah, ini larangannya, ini disukai Allah, ini dimurka Allah, terbiasa dari bawah. Makanya tariqat ahli sufi tak boleh jauh dari ilmu. Tak boleh jauh dari ilmu. Karena ini nanti ilmu ini, al-ilmu nur, yang meneranginya nanti ilmu. Macam mana orang sampai di tingkat kamilah, nafsunya sampai di tingkat kamilah, yakni ingin cepat ke dalam perbuatan-perbuatan taat, padahal perbuatan taat tak banyak di kepalanya. Macam mana dia sampai ke situ? Tak bisa sampai. Paling-paling nanti dibawa syaitan dia untuk pergi melihat sesuatu yang tidak berguna di akhiratnya. Tidak berguna di akhiratnya. Seperti terbang sana, terbang sini, memandang keajaiban-keajaiban Jabarut, itu tidak berguna di akhiratnya, karena itu mendindingi ilmunya dari amal solehnya. Oleh karena itu, kembali kita, kamilah nafsu yang sudah dididik, dilatih, bertungkus lumus, jatuh bangun, memaksanya, mendidiknya. Bila sampai dia ke tingkat suka kepada ibadat, macam mana tingkat sukanya? Hingga ingin memotong waktu-waktu yang ada, mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang tidak sangat urgen. Budak-budak itu kan begitu itu. Dikesampingkannya itu makan siang kalau belum lapar sangat lagi, supaya pergi ke main. Kenapa? Mainan itu sedap di sini. Ini sudah memutuskan, itu enak, itu sedap, itu mengasihkan di dalam. Makanya dia nomor 2 kan makan, nomor 2 kan yang kurang-kurang sedap seperti belajar, menyapu rumah disuruh maknya, nomor 2 karena itu tidak ada di sini. Yang ada di sini itu akan nomor 1. Orang yang ibadah serta ketaatan kepada Allah mampu dia letakkan di sini, orang tu sampai di tingkat nafsu kamilah. 1. Yang kedua, jalannya tuan-tuan untuk sampai di situ, jalannya kita jalani jalan yang ditunjukkan para pendahulu-pendahulu kita. Jangan pergi ke jalan-jalan yang tak jelas. Masuk ke jalan yang jelas. Apalah dia? Riyadah. Riyadah. Membersihkan hati. Lahan bertanam, cocok tanam itu tanah. Bersihkan tanahnya, gemburkan tanahnya, letak bibit di situ. Bersihkan hati dengan beristighfar, taubat,
dengan menjalani syarat-syarat taubat yang disuruh ulama di kitab-kitab mereka, kemudian menjalani istighfar dengan jiwa. Istighfar tidak hanya dengan lisan tapi dengan jiwa, supaya lahan subur, subur. Setelah subur, kita tanamlah bibit, benur. Apalah bibitnya? Bibit salikin. Kita ni salikin. Apa itu? Kita orang yang tengah berjalan menuju Allah. Oleh karena itu sepakat semuanya ulama sufi di dunia ini, bagi salikin itu bentuk tanaman di dalam hati mereka ialah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Oh Tuhanku, engkaulah yang kumaksud. Itu letak di sini. Dalam berzikir la ilaha illallah, dalam berzikir subhanallah, alhamdulillah, dalam istighfar, dalam salawat, sebelum dikerjakan zikir apapun, letakkan dulu itu di sini. Sebagai tanah suburnya, di atasnya itulah kita nanti berzikir. Mari kita dekati tanah subur kita nih, ya. Mudah-mudahan ini menjadi milik kita siang dan malam, pagi dan petang. Apa saja ibadat yang kita tahu di perintah agama ini, letak di atasnya ini. Maka ini menjadi penting atau tak penting ini? Penting. Apa saja ibadah, berupa zikir, berupa istighfar, berupa amal-amal zahir, menolong tetangga, rewang, apa saja ibadah, letak di atasnya ini. Karena ini adalah lahan subur yang berpeluang menghantar, menumbuhkan amalan orang ini menjadi membesar, menghantarkan orang ini kepada kemuliaan, bahkan sampai kepada nafsul kamilah. Apa tadi kalimatnya? Ilahi, ini kalimat kesepakatan kalam ulama, kesepakatan ulama sufi dalam memahami maksud-maksud Al-Quran dan hadis. Maka keluarlah kesimpulan mereka dalam mengucapkannya itu. Apa yang dimaksud Al-Quran dan hadis dalam berpuluh-puluh, beratus-ratus bait kalimat, maka ini kesimpulan mereka dalam memahami itu. Apa itu? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkau yang kumaksud dan ridhamu yang kutuntut. Pendek, bisa dihafal ya? Bisa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkau yang kumaksud, ridhamu yang kutuntut. Mari kita dekati sedikit kalimat ini. Ilahi, oh Tuhanku. Ilah sama dengan Allah. Dibuang alif lamnya menjadi ilah. Coba pikir-pikirkan. Allah. Alif lam, lam, ha. Allah. Kalau dibuang alif lamnya tinggal lah, ilah. Maka ilahi artinya Tuhanku. Masuk ya nisbah. Tuhanku, ini ucapan hamba kepada Tuhannya. Anta maqsudi, engkau yang kutuju, yang kumaksud, yang kubidik, yang kutuju. Maksudi bahasa Arab mula asalnya. Di kita pun dah dipakai. Maksudi bahasa kita sehari-hari, yang kumaksud artinya yang kutuju, yang kukehendaki, yang kumau, yang kucari, samalah itu ya. Oh Tuhanku, engkau yang kumaksud. Apa maknanya ini? Ini kalimat ini menepis semua selain Allah.
Kita tidak bermaksud kepada apapun selain Allah. Makanya orang yang dari sini datangnya bertariqah, suluk pun dia nanti tidak akan bisa diganggu oleh apa-apa yang datang. Tidak bisa. Karena dia dengan ma'rifat, dengan sadar, dengan iman, dia hanya perlu kepada Allah. Kalau datang emas satu karung, bukan itu yang kucari. Yang kucari Allah. Kalau datang Syekh Abdul Qadir Jail, mengaku Syekh Abdul Qadir Jailani, mengaku nak membagi ilmu ini, bukan itu yang kucari. Yang kucari Allah. Kalau datang syaitan menakut-nakuti, gigi sebesar lutut, bukan engkau yang kuurus, yang kucari Allah. Pergilah, hentamlah dengan urusanmu. Engkau tak ada apa-apanya, engkau makhluk. Aku sedang menuju, menjalani, berjalan, menghabiskan energiku, pergi kepada Allah, salikin. Dah ada urusan. Kalau datang yang menawar-nawarkan apa? Jasa. Nah ini tungkat nih. Nanti banyak gunanya nih. Kalau ada nanti ular pukul saja. Kalau ada nanti ini begini, rendam saja. Nah ini. Tidak. Aku tidak mencari tungkat. Baca ini, bacaan ini. Kalau ada nanti keperluan, baca ini, baca ini. Tidak. Aku tidak mencari ini dan itu. Aku berjalan menuju Allah. Itu maksud ilahi, letak di sini itu. Ilahi. Bibir mengucap ilahi anta maksudi, tapi di dalam hati kita sudah meletakkan pondasi yang kokoh, yang disepakati semua ulama tasawuf, bahwa ini pondasi berawal keberangkatan menuju Allah, dalam zikrullah, dalam salawat, dalam istighfar, dalam hamdalah, dalam hauqalah, dalam zikir-zikir, semua zikir letak di atasnya nih. Dari sini kita berangkat. Ilahi anta maksudi, oh Tuhanku, hanya engkau yang kumaksud. Dalam bab inilah imam mazhab tasawuf kita, yakni Junaid al-Baghdadi, menulis di dalam manaqibnya, ya Allah, kalau aku beribadat kepadamu untuk mencari surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Kalau aku beribadat kepadamu lantaran takut dari nerakamu, masukkan saja aku ke nerakamu. Maksudnya itu apa? Dia tengah membuat pelatihan kepada dirinya supaya dia sendiri terbiasa berdisiplin. Jangan awak menengok kalimat itu dengan kalimat sinis. Oh ini pertentangan so hebat ini. Tak takut sama api neraka ni. Sedangkan Al-Quran menyuruh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Disinilah selalu orang berbenturan lantaran tak faham. Ilmu dibagi-bagi Allah. Ada ilmu yang mengurusi syariat. Ada ilmu yang mengurusi hakikat tauhid. Ada ilmu yang mengurusi tariqat. Itulah dia ihsan. Dia ilmu rasul. Ilmu rasul. Ketiga-tiganya ini rukun agama. Ketiga-tiganya ini rukun agama. Kalau udah rukun, tiang lah tu. Kalau udah tiang, tak ada yang tak penting lah tu. Penting semua. Nah, Tuhanku, kalau aku satu waktu beribadat, beramal saleh untuk menuntut surga, jauhkan aku dari surgamu. Kalau satu waktu aku takut kepada maksiat, tak kerjakan maksiat lantaran takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Artinya apa?
Aku tak mencari surga, tak menghindari neraka. Karena aku tahu surga itu buatanmu, neraka itu buatanmu. Kedua-duanya itu patuh tunduk di atas perintahmu. Aku tak mencari buatanmu, aku tak mencari makhlukmu, aku mencari engkau. Aku menuju engkau. Aku hanya ingin mencari ridhamu, sukamu. Kalau engkau suka, apa je yang engkau bikin, aku suka. Karena itu engkau bikin atas kesukaanmu. Begitulah imam-imam kita, pemimpin-pemimpin tasawuf umat Islam sedunia ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Begitu mereka di dalam memahamkan apa arti ihsan yang disebut Nabi, ihsan yang disebut Nabi. Masih ingat lagi hadis datang Jibril, Nabi sedang duduk bersama sahabat, datang Jibril. Hei Rasulullah, bagi tahu aku apa itu Islam. Dijawab Nabi. Apa kata Nabi? Islam itu ialah syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Bagus, kata orang ni. Orang bertanya, orang bilang bagus pula. Ya Rasulullah, bagi tahu aku apa itu iman. Dijawab Rasulullah, iman itu ialah percaya kepada Allah, kepada malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Bagus. Makin heran sahabat. Baru bertanya yang ketiga, ya Rasulullah, bagi tahu aku apa itu ihsan. Dijawab Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seperti engkau melihat Allah. Itu tajalli, orang yang tinggi. Kita menuju kepada mereka, entah dikaruniai Allah kita sampai di situ, alhamdulillah. Tidak pun kita sudah berjalan, kita serahkan itu kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah macam engkau melihat Allah. Tapi Rasulullah tahu itu, di belakangnya itu ada banyak umat. Kita nilai itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya engkau tak mampu seperti itu, tak mampu menyembah Allah seperti persis melihat Allah, fa illam takun tarahu. Kalau kau tidak mampu melihat Allah, tapi engkau mesti punya keyakinan yang putus bahwa Allah sedang melihatmu. Allah melihat kita. Itulah yang umum, itulah yang awam. Semua orang beriman harus ada itu di dalam hatinya. Untuk mengekalkan itu di dalam hati perlu riyadhah. Makanya fardu ain manusia itu menuntun ilmu tasawuf seperti fardu ain yang menuntun ilmu tauhid dan ilmu fiqih. Hanya susunan tertib acaranya, dahulukan fiqih, tauhid atau tauhid dan fiqih, barulah tasawuf. Jangan pula berfikir tasawuf ini bukan kewajiban seperti pahaman di luar sana. Tasawuf ini banyak khurafat, banyak penambahan, pengurangan, Israiliyat. Jangan. Itu faham yang merosakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kita dulu, tuan-tuan, kita hendak berjalan di atas. Ada soalan? Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penambahan ilahi anta maksudi waridhokal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Apakah bisa dipakai Buya? Boleh. Itu boleh. satu. Dan kedua, apakah pada peringkat yang nafsu kamilah ini bisa terjatuh kita Buya? Semuanya bisa. Oke. Penambahan itu silakan, bahkan akan selalu bertambah itu nanti sesuai dengan perjalanan pelayaran. Silakan menambahnya.
Namun itu dasar yang semuanya orang berangkat dari situ. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bahkan di beberapa tariqah mu'tabarah di dunia ini menulis kalimat itu sebagai simboyan, sebagai apa? Sebagai simbol, sebagai moto, sebagai kalimat yang mudah diingat untuk perjalanan tariqah. Nah, jadi itu disepakati oleh semua tariqah. Namun penambahannya itu masing-masing pemimpin akan menambahinya sesuai perjalanan yang sedang dijalani. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Apakah bisa kita jatuh di sini di Kamilah? Sangat bisa. Sangat bisa jatuh. Sedangkan bisa, itulah dia qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua kejadian kepada hamba ni menetapkan dia di ketinggian itu atau menjatuhkan dia dari ketinggian itu harus selalu kita katakan di dalam ini perkara yang jaiz bagi Allah. Perkara yang jaiz boleh-boleh saja. Tak ada orang yang boleh kekal, tak terganggu lagi, tak tergugat, tak tergoyah, dah ada itu. Semuanya itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba ini semuanya as-samad. Hamba ini semuanya menyandar kepada Allah, bertali kepada Allah, memohon kepada Allah. Allahus samad. Hamba ini semuanya Allahus samad. Allah itu tempat mereka bergantung, tempat mereka menyandar, tempat mereka meminta tolong. Jadi tidak terkecuali di tingkat, bahkan di lebih dari ini pun. Seperti ditulis di dalam Ihya Ulumuddin, wali ibdal turun pangkat, tukang air dipilih Allah menjadi wali ibdal, hilang dari masyarakat 9 tahun, kemudian turun pangkat, ceroboh dalam bertindak, kembali jadi tukang air. Masih ingat ceritanya? Masih. Itu wali ibdal. Wali ibdal ini makam 9 ini jauh sudah di bawah, 7 ini jauh di bawah mereka. Ini pekerjaan dasar. Pekerjaan dasar. Jadi boleh lagi jatuh sudah di makam kamilah, sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Baik. Tuan-tuan, kembali kita. Ilahi anta maksudi, tadi sudah kita terangkan anta maksudi. Dalam hati kita ketika bibir mengucap anta maksudi, engkau sahaja ya Allah yang kutuju. Ini penting. Karena dalam beriadah, dalam berzikir, orang yang dalam berzikir itu banyak macam anak gadis berjalan di jalan umum. Banyak yang berminat, banyak yang nak mencolek, banyak yang mengganggu, banyak. Orang yang berzikir banyak yang nak mengganggu daripada syaitan. Kenapa? Karena mereka tahu ini kalau dibiarkan ini boleh masuk surga ini. Masalah ini. Ayo kita bidik ini. Kalau yang tak berzikir, dah ada urusan lewat orang yang tak berzikir. Ini tak ada urusan. Zikir pun tak ada, tak diganggu pun dah masuk neraka. Dah jadi kawan kita, biar aja. Datanglah fikiran orang, jangan berzikir, nanti gila. Ya kalau berzikir dengan serampangan, ya mungkin gila, diganggu syaitan. Tapi berzikir mengikuti petunjuk ulama, kita salikin. Apa itu salikin?
berjalan beramai-ramai berjamaah menuju akhirat, menuju Allah. Caranya macam mana? Masuk. Yang pertama, sediakan lahan yang baik. Kita ni nak bercocok tanam makrifat ini, sediakan lahan yang baik. Di mana ini? Di dalam hati, di dalam sanubari. Apalah itu? Ilahi anta maksudi. Letaklah di sini. Setiap nak berzikir, mulai berzikir. Kan Nabi salat zikir kan? Minimal subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Ini saja dulu mainkan, ke sini dulu pakaikan. Pakaikan ini, lahan yang sudah kita bersihkan ini ke situ. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci engkau wahai Allah. Apa tujuannya maha suci? Semua yang kita kenal milik Allah ini, kalau ditinjau dari kepemilikannya dan bentuk benda yang dimilikinya ini mengagumkan. Betul tidak? Tak usah, ambil satu sajalah benda, apa saja. Semut kah? Ambil sebiji semut. Kalau diperhatikan ulah semut dan diperhatikan bentuk semut serta bagaimana dia mencari rezekinya dan berkelamin, maka kesimpulannya mengagumkan. Bahasa Arabnya untuk menunjuk kekaguman, subhanallah, subhanallah, subhanallah artinya maha suci engkau. Tujuannya engkau saja yang bisa buat ini, yang lain takkan ada. Itu artinya jangan tak ada itu di dalam waktu bibir mengucap subhanallah. Subhanallah kosong lah tu. Macam menanam bibit jagung di hutan belantara lah itu. Ser 3 bulan panen ya. 3 bulan lagi datang kita bawa karung jagung. Ada bawa balik jagung? Dah ada. Kenapa lahannya tak dibersih dulu? Duluan musuh mengambil jagung daripada jagung tumbuh. Nah, kita berzikir lahannya dibersihkan supaya syaitan tak daya, tak larat hendak mendekat. Apa di dalam? Ilahi anta maksudi. Wahai Allah, aku di jalan ini yang kutuju engkau. Lain tidak ada. Dalam menuju engkau, waridhaka matlubi, dalam menuju engkau ya Allah, dalam perjalananku ini ya Allah, yang kuharapkan adalah ridhamu. Kalau kau kasih pun nanti yang engkau murkai sebagai takdirmu, itu aku pasrah. Wa kafa billah, aku pasrah. Tapi yang kuharapkan yang engkau ridhai. Ada juga yang ditakdirkan Allah kepada hambanya, tapi bukan yang disukainya, yang ditakdirkannya. Diajak Abu Lahab beriman. Mau tak Abu Lahab beriman? Tak. Kafir dia tetap. Yang menetapkan dia kafir itu siapa? Allah. Jangan katakan ridha Allahnya itu, suka Allahnya itu si Abu Lahab yang kafir. Jangan. Itu takdir Allah, tapi bukan yang diridhai Allah. Nampak? Makanya kita minta dalam menyediakan lahan ini, waridhaka matlubi. Aku mohon, bahasa kitanya, aku mohon ya Allah, yang kau takdirkan kepadaku, yang engkau buatkan kepadaku itu yang engkau ridhai. Jangan yang engkau murkai. Paham ya? Itu ada di dalam. Kalau itu ada di dalam, anta maksudi waridhaka matlubi, engkau yang kutuju, aku mohon yang engkau suka saja takdir, yang engkau setujui saja takdirkan kepadaku. Kalau itu ada di dalam, dijamin dalam hadis sahih, syaitan tak daya mengganggu kita. Tak bisa masuk. Di tepi-tepi saja, itu dekat pun tak bisa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, la ilaha illallahu hisni. Dalam hadis qudsi, man dakhalahu amina min azabi. Dalam satu riwayat, man dakhalahu kana amina. Itu la ilaha illallah, bentengku
kata Allah. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, aman dia dari semua azab, baik azab dunia maupun azab akhirat. Jadi dalam meraih kamilah, menjalani tahap demi tahap sehingga kita sampai kepada nafsul kamilah, yakni nafsu yang suka mengerjakan kesalehan, benci mengerjakan kemungkaran. Sukanya tabi'i, tuan-tuan. Tabi'i artinya memang bawaan dia suka, karena dia sudah dilatih. Macam budak-budak tadi main bola kasti, itu sukanya kepada main bola kaki. Budak-budak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu tabi'i, memang senang. Dari dalam sedap, dari dalam senang. Tak makan pun tak apa-apa. Tak ikut berjalan-jalan ke mall sama mak bapaknya pun tak apa-apa. Karena ini memang sedap. Nah, itulah tabi'i. Kita berusaha membuat nafsu kita ini kamilah dengan tabi'i kepada ketaatan dalam ibadah. Habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا. اللهم ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.